Ini adalah terkait dengan globalisasi ya. Jadi buku-bukunya juga ini sangat banyak ya. Jadi kalau Anda lihat nih bukunya apa saja bukunya. Jadi di sini saya akan kasih 3 alternatif buku, bisa kelihatan. Sebenarnya ini adalah edisinya. Saya akan kasih edisi yang sangat mudah, yang edisi ke-10 dan ke-9, tapi nanti base untuk grouping discussion itu adalah dari sesi yang ke-9 gitu ya. Jadi 8, 9, 10 itu sebenarnya saya punya gitu. Jadi anak-anak nanti ambil dari sesi ke-9 ya. Nah, lalu kita akan masuk dalam sesi apa itu globalisasi. Kadang-kadang orang bilang tuh globalisasi global. Oh, global itu globe gitu ya, bola dunia gitu ya. Oke, globalisasi itu kadang-kadang orang pikir pergi ke antar negara itu udah disebut globalisasi, padahal it's not like that ya. Jadi kita akan sampai nanti sesi sebelum semester kita akan ulik-ulik langsung itu tuh globalisasi itu hewan apa sih, kenapa orang penting untuk melihat yang disebut namanya globalisasi ya. Oke, tapi sebelum itu karena pelajaran kita adalah manajemen internasional, jadi saya akan terangkan tuh hewan apa sih manajemen internasional. Kalau ada yang mau bertanya langsung tanya ya, langsung ngobrol aja gitu ya, raise your hand, nanti saya akan tanggapi gitu ya. Setiap mahasiswa yang bertanya itu pasti akan saya kasih nilai lebih gitu ya, karena ini recorded. Jadi proaktif dari anak-anak itu menjadi plus atau poin tersendiri di kelas saya. Oke, kita mulai dengan international management atau manajemen internasional. Kalau kita ngomong mengenai manajemen, itu artinya kita ngomong mengenai teknik atau konsep manajemen. Jadi manajemen itu adalah cara mengelola, ya. Lalu karena dikatakan internasional, maka yang terkait dengan internasional adalah PESTC. Jadi apa sih itu PESTC? P-nya adalah political, E-nya adalah ekonomi, S-nya adalah social, T-nya adalah teknologi, and C-nya adalah culture. Jadi antar negara, politikal antar negara, kalau politikal antar kampung-kampung misalnya itu is not management international. Misalnya politikal antara kampung Kayu Manis dengan kampung Matraman itu bukan internasional ya, tapi antar Malaysia sama Indonesia kan suka ada konflik tuh ya, itu yang kita sebut dengan manajemen internasional. Lalu dia melibatkan siapa? Melibatkan lingkungan antar negara tadi, kemudian melibatkan lebih dari satu negara, jadi multi country ya, lebih dari satu negara, boleh dua, kemudian melibatkan adaptasi yang terkait dengan political, ekonomi, sosial, teknologi, dan culture. Itu yang disebut dengan international management. Lalu kalau dikatakan multinational company atau multinational corporation, itu artinya multinational yang mempunyai subsidiary di beberapa negara. Misalnya di tempat saya bekerja, kita tuh punya 98 subsidiary. Jadi sebelum pandemi itu kita suka pindah-pindah ke beberapa country untuk meeting gitu ya. Nah, ini yang disebut multinational corporation. Dan tentu di sana ada namanya sales, dan tentu orangnya itu adalah across culture. Jadi ada orang Filipina misalnya, ada orang dari Malaysia, ada Singapura gitu ya. Kalau Anda nanti suatu waktu pengen deh kerja di Google gitu, atau pengen deh kerja di tempat saya bekerja sekarang, itu juga udah banyak sekali campuran dari across culture, bukan across tribe ya, tribe atau suku, bukan Batak, Sunda, Jawa, enggak, tapi across culture dari across country, lintas budaya dan lintas negara. Oke, okay? Nah kemudian ini adalah terkait dengan beberapa negara yang kira-kira tuh dari sisi top financial, top non financial, artinya dia tuh asetnya tuh cukup besar ya, perusahaan-perusahaan asing. Jadi di sini tercatat ada General Electric, kemudian ada Vodafone, kemudian ada Exxon Mobil, kemudian ada Toyota gitu ya. Itu tuh direcord ya, dan menjadi salah satu yang dianggap
apa ya famous gitu ya dan dianggap menjadi salah satu acuan juga ketika misalnya terjadi perubahan ekonomi ya. Misalnya sekarang lagi pandemi, pasti orang lihat, oh lagi ada pandemi, kira-kira tuh GA tergoncang nggak? Ada penurunan nggak ya, decrease atau increase gitu ya. Nah ini adalah acuan-acuan yang dipakai, makanya akan dilihat berdasarkan atau di benchmark dari top foreign asset dari multinational company ini ya. Ini ada contoh dari non financial ya yang nanti bisa dilihat ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Caroline Samsuki, so far? Aman? Iya Bu, aman, nggak ada pertanyaan. Oke, jangan tidur ya. Enggak Bu. Oke, nah sekarang saya mau masuk ke tadi udah manajemen internasional, ada teknik di sana, ada konsep, ada manajemen, tapi terkait dengan politik, ekonomi, kemudian ada sosial dan culture, serta teknologi. Nah, kalau kita ngomong mengenai globalisasi itu ada integrasinya. Integrasi yang tadi, ya PISTC. Jadi proses integrasi sosial, politik, ekonomi, budaya, serta teknologi di across culture-nya tadi, di across country-nya. Nah, ini bisa terjadi, bisa dipercepat kalau ada offshoring. Apa sih itu offshoring? Offshoring itu adalah proses di mana tuh ada terjadi activity ya yang dilakukan di negara lain, bukan di negara head office-nya. Misalnya, Anda tentu tahu namanya Freeport. Freeport itu mereka melakukan activity proses produksinya di Papua misalnya. Nah, itu dilakukan offshoring dan karyawannya itu bukan dari Amerika saja. Jadi instead of selain daripada country of origin, dia juga melakukan rekrutmen yang bukan dari country of origin. Itu yang disebut dengan offshoring. Jadi aktivitasnya dilakukan di lepas pantai dan memang bukan di home office-nya atau head office-nya. Nah, outsourcing itu lebih gampang lagi. Jadi kalau Anda lihat misalnya di Quick.e mungkin office boy-nya adalah outsourcing. Jadi proses mengambil tenaga kerja yang bukan daripada perusahaannya sendiri. Saya ini termasuk outsourcing ya. Jadi praktisi yang dipekerjakan di Quick.e Business School gitu ya, karena mungkin orang yang cukup bisa menjelaskan mengenai international management lebih bagus diambil daripada di hire dari karyawannya sendiri gitu ya, itu disebut dengan outsourcing. Nah, sebelum kita lebih jauh bercerita mengenai globalisasi itu seperti apa, kemudian internasionalisasi itu seperti apa, saya coba kasih contoh multimedia berikut ini ya, sebentar ya. Saya share screen dulu multimedianya.
Oke, jadi bisa bayangkan ya gimana proses globalisasi itu yang sangat-sangat begitu cepat dan bahkan bisa saja membuat company collapse ya. Nah, sekarang saya mau tanya, pandemi itu termasuk part of globalisasi nggak sih? Ada yang berani kasih komen? Saya kasih 3 di UTS-nya. Saya encourage anak-anak nih untuk mau ngobrol, nggak cuma ngobrol kalau sama temennya gosip ya. Kan kalian tuh pasti punya WA group beraneka macam ya. Nah, tapi kalau ngobrol dengan saya itu berani nggak? Salah atau benar saya kasih 3. Siapa yang berani? Kasih komen. Menurut anak-anak, pandemi itu is part of globalisasi nggak sih? Anyone? Caroline, Bu. Oke, Caroline. Yuk, silakan. Menurut saya, pandeminya sendiri itu bukan termasuk ke dalam globalisasi, Bu. Tapi pandemi ini mendorong terjadinya globalisasi di teknologi-teknologi tertentu. Contohnya, kalau menurut saya kan kayak vaksin juga kan maksudnya digunakan secara global. Jadi Mhm. mungkin itu salah satunya menurut saya. Terima Oke, kasih, Bu. terima kasih. Thank you Caroline, kamu langsung dapat 3 loh ya. Apapun jawabannya itu saya langsung bilang itu globalisasi. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Thank you Caroline ya. Nah, supaya saya bisa detect namanya, even though saya bisa catat dari hasil recording, nanti pada saat di UTS kamu tulis di dekat nama plus 3. Dan di tanggal berapa dapat tiganya, atau di sesi keberapa. Paham ya Caroline ya? Caroline? Iya, Bu. Oke. Nah, globalisasi itu kan integrasi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Nggak ada dibilangnya tuh integrasi penyakit, gitu ya. Jadi, adanya pandemi itu terjadi efek, iya, globalisasi, tapi bukan globalisasi sendiri, tapi akibatnya terjadi globalisasi, misalnya adanya vaksin, ya, mau nggak mau kan dilakukan oleh across country. Nah itu sebenarnya yang terjadi. Tapi anyway, jawabannya Caroline itu udah cukup membantu gitu ya. Jadi ada peran teknologi di sana, ada peran keaktifan dari orang-orang across culture untuk bagaimana mendekrease atau mengeliminir proses terjadinya pandemi itu gitu ya. Nah, lalu kita lihat nih apa-apa saja yang membuat tuh dari globalisasi itu yang berdampak ya. Ini saya kasih 3 contoh aja ya. Misalnya salah satunya adalah ekonomi, pergeseran pertumbuhan ekonomi ya. Jadi misalnya nih, kalau di kampungnya Dilan, nih gara-gara ada nama Dilan nih saya jadi pengen nama kamu kasih contoh kamu di sini. Dilan, kamu tuh kampungnya di mana? Jakarta atau di luar kota? Semarang, Bu. Semarang. Nah, misalnya di Semarang tadinya itu nggak ada, saya Samsung di sana, perusahaan asing ya Korea. Lalu Samsung tuh buka cabang di sana. Kira-kira pertumbuhan ekonomi atau warung aja deh. Kira-kira di kampungnya Dilan dengan adanya Samsung itu jadi makin banyak nggak warung di situ buka? Dilan bisa bantu jawab? Bisa aja sih. Bisa aja sih atau bisa beneran? Bisa beneran. Bisa beneran, ya kan, karena banyak orang asing atau nggak usah asing, misalnya pekerja dari lokal kan siang-siang cari makan gitu ya, lalu mau nggak mau kan ada permintaan, mau nggak mau ada warung yang harus mensupport keinginan mereka. Jadi ada apa di sana, ada pertumbuhan ekonomi dan akhirnya ada kemakmuran. Jadi ini adalah peran-peran positif daripada globalisasi. Kemudian daripada sosialnya, pendidikan, ekspansi, tadinya orang yang melarat, nggak ada makan gitu ya. Dengan adanya globalisasi, ada ekspansi dari kelas bawah menjadi kelas menengah. Nah, teknologi ini banyak banget nih ya peranannya ya. Ada yang jadi adopsi teknologi baru, kalian mungkin nggak ngerasain dulu pakai DOS ya. Saya tuh harus masukkan DOS dulu, ya baru ketak-ketik dan lama gitu ya. Sekarang kan lebih cepat segala sesuatunya. Kemudian sekarang ada big data gitu ya, kemudian seluler, internet. Anda pasti kalau ke apa namanya ke tempat makan terus
tanya dulu wifi-nya ada nggak gitu ya. Kalau nggak ada wifi-nya kayaknya nggak pengen deh makan di sana, walaupun mungkin makanannya kurang enak, tapi the first priority adalah ada wifi-nya dulu kan. Nah kemudian cloud ya, cloud technology untuk simpan data gitu ya, kemudian ada energi terbarukan di sana. Nah itu salah satunya. Nah ini kalau kita lihat nih dari perusahaan-perusahaan ini bahwa di tahun 22 tahun depan loh, ini kita lihat, kita buktikan ya, niat investasi itu 85% mereka pengen yang terkait dengan analitik data, big data. Sekarang dengan adanya pandemi ada pergeseran nggak? Ada pergeseran, mereka lebih ke arah ke digital ya. Kenapa? Karena belum tentu di tahun 2022 ini itu kita udah bisa full di dalam offline. Jadi penting untuk melakukan terobosan atau turnaround strategi. Makanya di sini di bawah lagi dikatakan Internet of Things atau IoT, aplikasi web, robotik ini menjadi something yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, ini dari job survey di World Economic Forum sebenarnya, dan ini masih valid ya untuk tahun depan gitu ya. Nah, saya nggak tahu anak-anak masih ada nggak punya BlackBerry atau iPhone yang seperti ini nih. Kalau saya BlackBerry masih punya ya di rumah, karena kalau saya jual harganya 50.000, mending juga saya simpan aja ya jadi kenang-kenangan kan, nggak ada yang mau beli gitu kan, 50.000 ngapain gitu ya. Nah kita masuk ke beberapa organisasi yang mencoba membantu kalau terjadi across country relation atau across country dari sisi ekonomi atau across country dari sisi politik gitu ya. Nah kita lihat mungkin pernah dengar namanya WTO, World Trade Organization gitu ya. Ini adalah perjanjian dagang antar negara tapi di seluruh dunia. Jadi Indonesia juga masuk members of WTO ini, dan kemudahannya apa? Tarifnya jadi bisa lebih murah, kemudian barang-barang itu bisa lebih gampang untuk import ataupun ekspor gitu ya. Ini yang global. Kalau regional apa? Salah satunya adalah Asian, Association of Southeast Asian Nation atau Free Trade Agreement of di American ya. NAFTA, kemudian Central American Free Trade, ini adalah region-region yang ada di Amerika yang membuat koloni atau community dari sisi perdagangan supaya nanti kalau terjadi perpindahan bisnis antar mereka itu dipermudah. Kemudian mungkin anak-anak tahu namanya European Union. Ya, mata uang di sana itu digabung jadi European Union kecuali Inggris, pound sterling. Mereka mau berdiri sendiri. Ini kalau kita lihat di tahun 2005 versus 2020. Coba Anda lihat nih, ya. Jadi Amerika masih tetap menjadi nomor satu dari sisi GDP-nya, gitu ya. Nomor duanya mana nih, ya? Nomor duanya ternyata China. Padahal di 2005 adalah dia di nomor 4. China itu nanti kita akan banyak sekali ngobrol dari sisi dua bagian. Ada sisi mudaratnya, ada sisi benefitnya gitu. Jadi kalau Anda ngomong China, oh iya, most of the advanced technology is come from China. Tapi most of the fake technology ya palsu itu actually dari China juga. Jadi Anda kalau masuk ke kelas saya di pasar, itu mobil BMW pun mereka bisa fake kan, di-KW-in gitu ya. Karena apa? China itu sangat cepat dari sisi teknologinya. Ya, nah sekarang kita keliling-keliling nih ke antar negara. Tadi kita udah keliling ke China gitu ya. Nah sekarang kita keliling ke beberapa negara. Jadi kita ini sekarang saya mau cerita nih ya, karena sekarang itu pandemi, ada nggak di sini yang liburan online? Jadi berasa kayak jalan-jalan ke negara tersebut tapi pakai liburan online. Jadi dikenalin, kemudian nanti foto capture dengan latar belakang itu. Ada udah pernah coba nggak? Nggak ada yang pernah coba di sini. Nah, itu dilakukan oleh perusahaan tempat saya bekerja tahun lalu. Itu jalan-jalannya itu ke Spanyol.
Jadi dikasih digital, kemudian dikasih juga kayak Twibbon, mungkin ada tahu ya latar belakang background, kemudian mereka berpakaian ala-ala Spain gitu, nanti foto kemudian disuruh menjelajah tapi lewat online ya. Jadi kayak halu sih, tapi it's quite apa namanya exciting actually ya. Jadi senang-senang aja ya daripada bengang-bengong gitu ya. Nah sekarang kita jalan-jalan nih ya ke Amerika. Amerika itu yang paling sering dikenal orang tuh salah satunya adalah Amerika Utara. Kenapa? Karena ini salah satu yang paling juga besar purchasing buying power-nya. Dan di sana itu trading itu bebas ya di antara 4 negara. Tapi dia yang paling the best, the most famous di Amerika adalah United States. Jadi pertumbuhannya meledak-ledak, lukratif ya. Ini sorry belum saya convert ke bahasa ya. Jadi lebih meledak-meledak, kemudian dominan dan dia juga punya hak veto sendiri gitu ya. Lalu Kanada ya. Kanada itu salah satu yang trading partner yang terbesar juga ya. Dan perusahaan Kanada itu mostly itu adalah pemiliknya adalah orang Amerika. Jadi masih ingat waktu Donald apa namanya kita bilangnya Donald Duck ya. Jadi dia jadi presiden gitu, terus apa namanya warga negaranya nggak gitu suka karena dia terlalu banyak aturan. Akhirnya banyak yang pindah atau migrasi ke Kanada gitu, sampai websitenya Kanada untuk warga negara itu sampai hang gitu karena begitu kesal ya dengan presiden sebelum saat ini gitu ya. Nah, lalu apa sih kelebihan salah satunya lagi di Amerika itu? Jadi Anda kalau ke Amerika itu sebenarnya barang-barang made in America not really produced in America, tapi dia produce di beberapa kota atau negara di sekeliling Amerika yang dianggap bisa memberi quality yang baik, kemudian harga yang baik, kemudian dari sisi proses lead time yang cepat juga. Nah, salah satunya adalah Meksiko. Nah, Meksiko itu bilangnya Mexico. Meksiko ini adalah salah satu negara di Amerika yang disebut dengan Latin Amerika. Dan di sini biasanya dibuatkan beraneka ragam made in Amerika, ya. Nanti mereka buat kayak pabrik-pabrik di sana. Kalau saya mau coba analogikan, misalnya barang-barang di Indonesia, di Jakarta dibuatnya di Cikarang atau Cibaduyut, dianggap itu menjadi sentra produksinya. Jadi sentra produksi Amerika itu adalah di Meksiko, disebut dengan Maquiladora Industry. Apa itu Maquiladora Industry? Maquiladora Industry biasanya dibilang Maquila itu adalah pabrik-pabrik yang nanti dia melakukan assembly, ya bisa untuk import, bisa untuk ekspor gitu ya. Kemudian biasanya nanti sesudah si perusahaan itu membuatkan produknya di Meksiko dengan di pabrik-pabrik itu kita bilangnya kayak ngetol, nanti barang itu ditaruh made in Amerika. Padahal sebenarnya barang itu is not really dari Amerika Serikat, tapi dari Meksiko. Ya, jadi Anda jangan terkecoh ya. Kalau made in US is not really buatan US, bisa jadi buatnya adalah di Meksiko, gitu ya. Jadi diusahakan untuk lebih murah dengan membuat barang-barang itu di negara yang bukan Amerika. Kenapa? Karena salah satunya duty free, tenaga kerjanya lebih murah, kemudian orang-orangnya lebih rajin ya. Kalau di Asia tuh yang sering menjadi tempat untuk dibuatkan barang-barang itu adalah China, Thailand, India, Indonesia is also included ya. Nah itu contoh negara-negara yang dijadikan jadi sentra produksi istilahnya ya. Oke, nah lalu kita lihat nih ya, keliling-keliling lagi, kita lihat lagi ke Eropa sekarang ya. Tadi udah lihat ke Amerika. Nah, kenapa ada European Union? Orang tuh kadang-kadang bilang apaan sih nih ya? Ada European Union, kemudian ada apa namanya negara Inggris gitu ya. Mereka pada waktu itu terjadi yang namanya krisis ekonomi. Dan di antar satu negara dengan negara yang lain itu tidak sama stability ekonominya. Anda kalau misalnya ke Yunani itu agak-agak challenge negaranya. Kemudian Anda masuk ke Inggris, negaranya sangat maju gitu ya. Jadi
dicoba untuk menggabung beberapa negara ini yang gap-nya cukup tinggi ataupun gap-nya tidak terlalu tinggi supaya saling mensupport ya. Jadi hambatannya itu bisa diminimalisir. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang sifatnya pengembangan produk ya, R&D Research and Development bisa bareng-bareng dikerjakan. Kemudian kalau ada yang krisis banget seperti Irlandia, Yunani itu bisa dibantu oleh negara lain. Nah ini tujuannya dibentuknya European Union ini, gitu ya. Nah kemudian ini terskip ya, kita masuk ke Eropa yang lain. Ada negara Eropa juga yang dulunya sangat-sangat rusuh ya, mungkin Anda tahu namanya Uni Soviet, Gorbachev dulu kalau orang ingat banget ya. Nah lalu terjadi perubahan emerging economy, jadi ekonominya lebih berkembang sehingga Rusia ini mulai getting better. Jadi kalau dulu tuh kejahatan, political instability itu terjadi ya. Saya waktu pergi ke Turki, ingat banget, beli makanan kecil kan biasa kita kalau across country itu kita bawa oleh-oleh dong ya. Lalu saya tanya, kamu tuh jualan tuh udah berapa lama? Udah 4 tahun. Oh, terus kok look like bukan orang Asia? Turki itu kan banyak orang Eropa karena lokasinya adalah perbatasan antara Asia sama Eropa gitu ya. Nah, lalu dia bilang saya ini orang Rusia. Oh, orang Rusia, pantesan look European look gitu ya. Lalu saya tanya, kamu tuh sekolah di mana? Udah lama di sini. Iya, saya itu sebenarnya lari, jadi pelarian imigran dari Uni Soviet dulu namanya. Kemudian sekarang jadi Rusia. Saya itu adalah lulusan teknologi nuklir. Saya makin kaget. Lalu saya karena saya ngajar ya, saya makin kepo ya. Saya cek kenapa banyak sekali imigran Rusia yang di beberapa negara Asia, salah satunya adalah Turki. Ternyata memang kan itu rusuh, ketidakpastian, kriminalitas tinggi, dan tipikal orang Rusia itu orang yang sangat sombong, tidak terlalu suka belajar yang namanya manajemen atau ekonomi. Bagi mereka, ekonomi atau manajemen itu is not like a knowledge. Itu hanya sampingan, kayak belajar jahit gitu ya, kayak belajar masak, itu bukan untuk sekolah yang khusus nanti dapat gelar, it's not like that. Baru setelah terjadinya turbulensi di Soviet dan ganti Rusia, barulah mereka lebih banyak belajar manajemen karena manajemen itu the most important thing untuk membuat suatu perusahaan atau suatu bisnis itu lebih bagus. Gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu orang Rusia tuh lulusannya serem-serem loh. Ya, yang saya temukan itu lulusan nuklir, jadi teknologi penerbangan, kayak gitu ya, nggak ada misalnya lulusan hospitalisasi ya, kemudian pariwisata, itu bagi mereka itu is not like a knowledge gitu, bagi mereka itu iseng-iseng aja untuk belajar itu. Lalu negara lain yang agak-agak menderita di Eropa itu adalah Hungaria, Czech Republic, dan Poland. Itu sebabnya di sana tingkat inflasi cukup tinggi gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh beberapa negaranya. Saya sekarang masuk ke Asia, yang paling famous adalah China. Nanti kita akan belajar mengenai China ini lebih banyak ya. Kenapa China itu sering sekali diulik-ulik. China itu adalah salah satu negara yang penduduknya paling besar. Jadi kalau Anda pernah melihat kenapa di China itu kalau misalnya tiba-tiba ada orang atau bencana tapi pemerintahnya tidak terlalu taking care ya, waktu itu ada ternyata kasus melamin gitu ya, jadi dari peralatan-peralatan entah makan entah apapun yang disebut dulu kasus dioksin ya, dioksin itu pemerintahnya biasa aja gitu, padahal negara lain bilang ih gila ya China kok banyak yang meninggal gara-gara keracunan ginjalnya rusak, tapi kok China-nya diem aja gitu. Nah mungkin pemerintah China-nya bilang oh iya ini salah satu cara untuk reduce warga negaranya kayak gitu ya. Nah China itu di tahun 2007 12%, mereka tuh udah matok. Kalau
misalnya let's say di tahun 2021 ini targetnya adalah 10%, mereka tuh concern banget harus keep di 10% gitu. Kenapa? Karena kalau dia lebih kecil itu akan membuat dampak yang sangat-sangat besar. Salah satunya adalah unemployment, pengangguran. Saya beberapa kali ke China karena memang kita ada pabrik di sana juga. Itu di China itu satu orang tuh bisa kerja di 2 atau 3 tempat. Jadi dia Senin Selasa, kalau kita kan mungkin di luar negeri kerja di 2 3 tempat karena memang kita cari pendapatan yang lebih bagus. Tapi kalau di sana itu karena memang kemungkinan untuk kerja yang bagus itu sulit, jadi mereka berusaha untuk cari kerja apa saja. Jadi pernah suatu kali saya lupa ya, bukan di Shanghai gitu ya. Nah itu di Guangzhou kalau nggak salah ya, itu saya menemukan itu kalau di terminal-terminal, kalau kayak di halte, itu kalau udah jam 10 malam tuh banyak mereka nganggap tuh kayak tempat tidurnya. Jadi ada gerobak, nanti ada anaknya satu, ya karena di sana kalau lebih dari satu harus report ya ke wali kota atau kepemimpinan tertinggi di kota itu. Makanya di sana yang namanya transaksi jual beli alat organ tubuh itu tinggi, ya. Jadi kalau tiba-tiba hamil terus mau nggak mau harus dilahirkan, nanti anaknya organ-organ tubuhnya diperjualbelikan, itu ada di sana gitu ya. Nah lalu saya lihat loh kok ada rame banget kalau jam 10 malam, tapi nanti jam 6 pagi atau jam 5 pagi itu sepi lagi. Jadi mereka kerja entah jadi tenaga cuci piring atau mungkin tenaga cuma beres-beresin ngepak-ngepak, ngemas gitu ya. Nah, jadi mereka itu benar-benar berusaha untuk utilisasi karena penduduknya sebegitu banyak. Nah, kemudian yang menariknya lagi bagi investor tadi ada something yang dianggap challenging ya, yaitu terkait dengan pengangguran tadi ya. Kemudian kalau kita lihat kalau terjadi misalnya masalah yang terkait dengan misalnya pandemi. Anda kalau lihat pandemi di sana ya pada saat COVID itu banyak sekali yang meninggal ya, padahal kan mereka kan sebenarnya sangat advance dari sisi edukasinya gitu ya. Nah tapi karena di sana juga begitu banyak servis yang dianggap tidak tidak bisa diberikan ke semua orang, makanya dilakukan dilakukan yang disebut ya mau nggak mau harus diambil salah satu gitu ya. Nah, jadi ini disebut dengan bagaimana China berusaha untuk mensiasati penduduknya yang begitu banyak. Oke, lalu kenapa sekarang China mata uangnya itu dianggap sebagai mata uang internasional? Karena mereka mempunyai kalau saya bilang itu kerapatan dari teknologi dan kerapatan dan advance dari sisi segala bidang gitu, dan termasuk mereka itu adalah makhluk atau bangsa atau negara yang cukup dianggap sangat-sangat memberi arti gitu ya. Jadi mata uangnya juga sekarang sudah mulai dianggap sebagai mata uang internasional gitu ya. Walaupun the most challenging yang ada di sana adalah faith atau pembajakan. Nanti kita akan lihat kenapa pembajakan itu menjadi masalah utama di sana gitu ya. Oke. Kemudian South Korea. Siapa yang mau bercerita mengenai South Korea? Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Ada yang mau cerita nggak? Kenapa South Korea ini menjadi something yang juga dianggap penting? Yuk, tadi kan kita udah ngobrolin mengenai pandemi adalah globalisasi. Kasih 3 lagi, ayo. Coba ceritakan South Korea itu apa sih menurut Anda? Apa cuma bintang filmnya atau cuma dramanya aja? Siapa yang mau cerita? Dapat 3 loh di UTS-nya. Soal South Korea itu Bu, saya suka tuh Korea ininya, drakornya. Pokoknya saya kalau ada yang terbaru drakor pasti saya update banget deh gitu ya.
Atau saya suka bintang filmnya yang terkenal. Kira-kira Gisela tahu nggak bintang film terkenal Korea? Siapa yang paling viral? BTS mungkin sekarang, Bu. Nah, BTS tuh kamu tahu. Nah, siapa yang di sini yang udah tadi kasih komen? Nggak usah lagi. Siapa yang mau cerita tuh Korea itu apa sih? Ayo, nggak ada yang mau ngomong nih. Begitu banyak makhluk hidup di sini 39 loh. Nobody? Saya Bu. Oke, Dewi. Silakan Dewi. Devi ya. Ya, Devi Bu. Jadi kalau Korea itu dia udah mulai berkembang di bidang teknologinya. Dia sekarang soalnya punya Samsung. Dia terus berkembang sama kayak iPhone gitu Bu. Mhm. Sama udah mulai jadi brand ambassador di all shop gitu Bu. Mhm. Oke, good ya. Nah, cerita itu aja udah bagus. South Korea itu bahkan sekarang menyaingi Jepang, menyaingi Cina. Karena apa? Dia sangat terbuka untuk apapun bidang-bidang yang dianggap bisa memajukan negaranya. Mungkin kalau Anda lihat China, dia lebih ke teknologi ya. Tapi kalau South Korea, seni dia ambil juga, kemudian olahraga dia ambil juga, teknologi juga dia ambil Samsung, dan mereka ini sangat solid, sangat apa ya, sangat oke gitu ya, sangat kuat gitu, sangat bold ekonominya. Kemudian tingkat penganggurannya juga sangat kecil ya. Nah, di Asia yang juga diperhatikan adalah Hong Kong. Karena apa? Karena Hong Kong sekarang masuk menjadi part of RRC atau Republik China. Nah, sekarang kita masuk lagi ke salah satu negara Asia lainnya, Singapura. Kenapa sih Singapura tuh lebih terkenal daripada Indonesia? Padahal kan Indonesia lebih sakti loh, lebih luas, lebih kaya daripada Singapura. Ya, ada yang mau cerita nggak nih success story-nya? Atau aku suka loh Bu di Singapura, soalnya kalau belanja di Singapura lebih murah gitu. Tapi kenapa dia lebih murah? Kenapa Anda suka? Ada yang mau cerita nggak? Dapat 3 loh. Ayo, pria dulu nih, masa dari tadi perempuan semua sih? Anyone? Apa saya tunjuk nih? Ayo, cowok-cowoknya. Ada Ricky di sini, ada Wildan. Masa nggak berani sih? Ada Kevin, ada Miguel. Ayo, nggak ada yang berani? Wah, gawat nih. Beneran di sini perempuan lebih sakti daripada lelaki? Saya coba challenge Ricky. Coba ceritakan Singapura berdasarkan ininya kamu. Pandangan. Singapura adalah apa. Ayo. Tempat Gak ada yang sama. Tempat saya jualan gitu atau apa. pelabuhan Bu. Kota pelabuhan. Terus, Jadi ekonomi maju di situ Bu. oke. Terus, Jadi itu aja Bu yang saya tahu Bu. ya udahlah saya kasih 3 deh. Makanya banyak membaca ya. Terima kasih Bu. Jangan cuma lihat film-film yang teranyar aja ya. Nah, banyak membaca, kepoin Singapura tuh kenapa sih terkenal gitu ya. Success story-nya cukup banyak jadi tiruan. Kemudian mereka itu termasuk leaders untuk financial, kemudian dari sisi keamanannya sangat bagus ya. Saya kalau ke Singapura tuh kalau malam-malam, tengah malam itu pulang itu misalnya ada meeting terus saya menuju hotel itu saya nggak pernah takut loh. Suatu kali saya pernah ketinggalan handphone saya di taksi. Waktu itu saya mau ke airport karena hektik, terburu-buru, ketinggalan dong. Lalu ketika saya mau beresin tiket, saya baru ingat, oh my god, my gadget ketinggalan gitu. Lalu teman saya miss call ke handphone itu diangkat oleh driver taksi. Dan itu kan sebenarnya jauh dan muter. Itu driver taksinya mau loh balikin dia reply call teman saya, walaupun mukanya agak manyun, tapi dia kembalikan handphone saya. Itu artinya keamanan di sana is very good. Nah, kalau di sini, saya nggak tahu ya, saya pernah kehilangan dompet di gereja, ya, karena waktu itu saya masih ingat,
ibu saya lagi demam berdarah, sakit di Bali, kemudian saya berdoa, taruh tasnya di bawah gitu ya, saya taruh tasnya di bawah, kemudian mau ambil kolektor, ya dompetnya hilang, handphonenya hilang gitu ya. Ya sudahlah mau gimana ya, ya habis lagi gereja juga, maki-maki juga berdosa ya. Nah jadi ya begitu begitu prihatinnya gitu ya, di gereja juga banyak maling gitu ya, padahal di Singapura even though anak midnight gitu pergi ke sana nggak pernah ada kasus ya. Nah ini Singapura makanya jadi success story, itu contoh kecil. Tapi ada hal yang Anda penting untuk increase your ability, meningkatkan. Orang Singapura itu cenderung look down loh. Saya tuh kalau ketemu sama teman-teman Singapura, kalau dia baru, kalau udah lama sih dia pasti cukup aware ya. Tapi kalau dia baru, dia akan gini, lihat dulu ini manusianya siapa sih? Dia akan berusaha cari tahu, dia akan kepoin. Nah tadi saya tanya Ricky aja, oh Singapura pelabuhannya gitu. Kalau orang Singapura mau ketemu temennya, itu dia kepoin ada nggak di LinkedIn. Dia cek di Google, Elfrida Fiesta Napitupulu, ini manusia apa bukan? Setengah manusia atau setengah Tuhan gitu toh. Apa sih kelebihannya tuh orang Singapura kayak gitu. Kalau dia lihat list of di Google-nya tidak menurut dia tidak ekpat, tidak seperti dia look down gitu. Makanya Anda perlu untuk increase your ability supaya bisa ekpat dengan teman-teman Singapura gitu. Nah, salah satu negara yang cukup bagus adalah Thailand. Waktu pandemi itu Thailand tuh hampir tidak pernah terjadi kasus yang significantly bisa membuat dia work from home. Mereka selalu work from office gitu karena uh, apa namanya pemerintahnya cukup bagus, sophisticated, industrinya cukup bagus, kemudian handle-nya dari sisi ekonomi juga sangat kooperatif, gitu ya. Oke, ini adalah beberapa salah satu. Nah, ini saya gabungkan Thailand, Malaysia, Indonesia. Kenapa? Karena dari sisi culture is quite similar, dekat sekali. Kemudian tenaga kerjanya dekat sekali juga biayanya. Kemudian natural resource-nya juga pantas untuk dipertimbangkan karena cukup sama. Kemudian bagi investor itu cukup menarik atau atraktif. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan Jessica? Ada, Bu. Calvin, ada pertanyaan kamu? Calvin? Enggak, Bu. Oke. Nah, sampai di sini saya sedikit lagi saya inikan, yaitu terkait dengan Afrika. Afrika itu sebenarnya nggak terlalu banyak yang perlu dibahas, kecuali memang kita perlu lihat bahwa Afrika itu bukan semata-mata karena kemiskinan kelaparan, tapi memang instability dari sisi keamanannya. Di sana itu kalau saya mau anggap benchmarknya adalah seperti Papua. Papua itu tribe-nya, sukunya tuh banyak sekali. Dan penduduknya itu gap-nya itu tinggi dari sisi edukasi. Anda kalau mau melihat orang ya yang emosional, biasanya kamu akan lihat dulu ini latar belakang edukasinya gimana. Most of orang yang edukasinya rendah biasanya itu sangat emosional. Makanya kalau Anda emosional itu bisa orang bisa bilang oh pantesan nggak sekolahan gitu. Padahal mungkin Anda sekolahan, makanya jangan emosi ya. Jadi sumber dayanya banyak tapi sukunya itu coba Anda lihat 3.000 suku dengan 1.000 bahasa. Makanya di sana yang namanya konflik itu sangat tinggi. Buta huruf sangat tinggi di sana. Jadi ini salah satu yang memang diekspos di Afrika. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?